Selamat datang jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan di Philadelphia Church Live Streaming. Seperti yang kita semua ketahui, pemerintah telah mengadakan banyak peraturan baru. Salah satunya adalah mengenai social distancing. Nah, ini penting loh untuk kesehatan dan keamanan kita semua. Oleh karena itu, kita tidak diperkenankan untuk bertemu secara face to face. Tetapi, saya yakin bahwa lawatan Tuhan akan tetap sama dimanapun kita berada. Marilah kiranya kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari terus kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita boleh tetap ada sampai pada hari Minggu ini dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat hari ini, hadirat Tuhan terus nyata. Mari kita fokus pada Tuhan. Saudara sekalian, mari kita sama-sama angkat pujian. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah. Thank you Jesus. Katakan bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Dengan segenap hati kita katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh
fokus kepadamu Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Thank you Jesus. Oh, sama-sama nyanyi. Sungguh besar pengorbanan bagiku. Oh yes Lord Jesus, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi katakan, tak terselami, tak terselami bagiku. Thank you Jesus. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Mari kita terus fokus dalam hadirat Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh berkumpul bersama-sama dimanapun kami berada ya Bapa, kami mau terus tetap memuji-Mu, memfokuskan hati pikiran kami hanya kepadamu Tuhan. Dalam segala situasi, keadaan, kondisi apapun Tuhan, kami tetap percaya bahwa Engkau berkuasa Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. We come to you Lord. Thank you for your presence Lord. We feel your presence Lord. Thank you Jesus, thank you Lord. We believe in you Lord, that you are the way maker in the midst of all uncertainties. Lord Jesus, you still open the way for us God. Thank you Lord. Thank you Jesus. Sing, you are here. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Sing, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you.
promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, if you believe it, say it. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh, Jesus, we believe in you. Yes, See, even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sing, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Oh, yes, Lord Jesus. That is who you are, God. You are the miracle worker, Lord. We believe in you. We declare together. We trust in you, Lord. Amen. Amen. Thank you, Jesus. There is power in the name of Jesus. Yes, you are the waymaker, God. Sing, waymaker. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sing it one more time. Come on, church. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you are, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam Kristus Yesus. Minggu hari ini kita akan berbicara melanjutkan seri khotbah saya mengenai kebahagiaan. Dan hal-hal yang kita cari dalam kehidupan ini adalah kebahagiaan. Tidak ada tujuan lain hidup manusia adalah selain hidupnya berbahagia selama dia ada di muka bumi ini. Pada situasi yang sulit sekarang ini, kita mungkin nggak lagi mau cari bahagia, yang penting kita aman.
Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita harus juga belajar bahwa sesudah kejadian-kejadian sekitar kita akan berakhir, kita akan kembali kepada fokus kehidupannya kita. Dan saya percaya bahwa sebagai sidang jemaat, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, inti kehidupan kita adalah untuk kita bisa menjalankan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita dengan tujuan akhir hidup kita berbahagia di dalam Tuhan. Pada beberapa minggu yang lalu saya sudah menjelaskan kepada saudara tentang bahagia yang kedua yang Yesus ajarkan kepada kita, yaitu dari Injil Matius pasal yang kelima. Saya akan membaca buat Bapak Ibu sekalian di rumah ayat tersebut, dan kita akan membukanya Matius pasal yang kelima. Kita akan melihat mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12. Tapi sebelumnya kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada minggu hari ini kami masih bisa hidup dan kami bisa mendengarkan suara Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan di tengah situasi yang tidak menentu. Yes, hari ini kami ada di rumah kami masing-masing, tetapi kami sangat percaya bahwa Tuhan hadir di mana-mana. Teks Alkitab mengajarkan kepada kami, firman-Mu mengajarkan kepada kami, di mana 2 atau 3 orang berkumpul memanggil namamu Yesus, Engkau hadir. Kami hadir di tempat ini, di rumah kami. Kami melihat acara gereja kami melalui layar televisi, melalui layar di screen daripada mobile phone kami, di komputer kami. Tapi kami tahu bahwa Engkau tetap hadir dan Engkau tidak pernah berubah. Karena Engkaulah Allah omnipresence, Allah di mana-mana, Allah yang berada di mana-mana. Itu sebabnya Engkau besar Tuhan. Bicara kepada kami, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Angkat dan lepaskan mereka yang terikat dengan dosa. Ketika kami dengar kebenaran ini, biar kebenaran ini memerdekakan kehidupan kami. Buka mata rohani kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti rencana-Mu yang dahsyat dan yang luar biasa di tengah-tengah situasi yang sedang kami hadapi. Bicara Tuhan dan demi Yesus. Amin. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-5. Kita baca, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang bisa mengikuti acara ini, atau saudara tengah melihat di internet saja, kita mungkin bertanya, apa sih artinya dalam teks tadi kata lemah lembut? Apa lemah lembut di sini? Apakah lemah lembut di sini berarti tidak tough, atau kurang keras, atau kurang gagah, atau kurang berdampak? Apa sebenarnya arti kata lemah lembut dalam teks yang kita baca hari ini? Banyak daripada kita gagal untuk mengerti kata lemah lembut ini di dalam konteks teks ini. Bapak Ibu, saya sering pergi ke daerah Jawa Tengah. Saya punya banyak teman di daerah Jawa Tengah. Dan satu kali saya ada di sebuah kota, saya diundang untuk melayani di kota Solo tepatnya. Dan saya bertemu dengan teman saya yang asalnya bukan dari Solo, asalnya dari Sumatera Utara. Dan saya tanya kepada dia, Bapak ini kan orang dari wilayah Indonesia Utara itu, Sumatera Utara itu kan orangnya sangat berbeda, culture berbeda, dan biasanya orang-orang dari daerah sana adalah orang yang terkenal dengan pembawaan yang keras, temperamental kadang-kadang. Tapi kok Bapak di wilayah ini kelihatannya jadi lemah lembut? Dalam hal ini kita memplot atau kita memberikan gambaran seseorang
karakter seseorang, keberadaan seseorang dengan wilayah hidup dan tempat di mana dia tinggal. Tetapi dalam teks pasal yang ke-5 dari Injil Matius ayat yang ke-5 ini, kata lembut di situ atau lemah lembut atau meek dalam bahasa Inggrisnya bersifat universal. Terjemahan yang lebih baik mengatakan demikian. Meek in spirit. Oh, jadi rupanya Yesus tengah berbicara bukan sesuatu pembawaan. Seseorang karena dia lahir pada ras tertentu. Atau dia lahir dan dia tinggal pada tempat tertentu yang mengakibatkan dia memiliki kelemah lembutan. Yesus tengah berbicara kepada para murid-muridnya tentang sesuatu yang universal, yaitu masalah lemah lembut di dalam roh, kelembutan rohaninya kita. Nah, dari teks ini jelas sekali Yesus ingin mengajarkan kepada kita 3 hal yang esensial. Yang pertama bahwa orang yang lemah lembut itu adalah orang yang gampang menyerap hal-hal yang dari Tuhan. Orang yang gampang, sekali lagi, yang sangat mudah menyerap hal-hal yang dari Tuhan. Karena dia bicara tentang lemah lembut rohani. Nah, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang sederhana sekali. Waktu dia dengar firman Tuhan, waktu dia datang nyanyi di gereja, waktu dia mendengar lagu-lagu rohani, mendengar khotbah, dia gampang sekali menyerap sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Karena lembut di dalamnya. Karena gampang sekali bagi dia untuk dia bisa berinteraksi dan berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Pertanyaan bagi saudara pada hari ini, apakah hidup saudara secara rohani lembut di hadapan Allah? Gampang sekali menyerap kebenaran Tuhan. Atau saudara orang yang mengatakan, saya mesti tanya dulu nih, benar apa enggak gitu. Atau saudara mengeraskan hati saudara, atau saudara sering ada sesuatu saya katakan rejection. Ya mungkin saudara diem di gereja, udah dengar firman Tuhan, saudara diam aja. Tapi dalam hati saudara ada sebuah sedikit objection, rejection, penolakan. Karena saudara bilang, ya Pak Pendeta boleh ngomong. You gak menghadapi masalah ini. You boleh ngomong tentang firman Tuhan. You boleh cerita tentang firman Tuhan. Tapi saya gak bisa. Orang yang lemah lembut di hadapan Tuhan adalah orang yang gampang menyerap hal-hal yang dari Tuhan. Begitu mudahnya dia dengar firman Tuhan. Kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya kita bisa gampang menyerap firman Allah, firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nanti kita akan lihat. Hal yang kedua, bahwa orang yang lemah lembut itu adalah orang yang bersikap rendah hati. Orang yang bersikap rendah hati. Nanti saya akan jelaskan secara terperinci apa sebenarnya sikap lemah lembut di dalam konteks kepada rendah hati itu sendiri. Lalu yang ketiga, Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa orang yang lemah lembut itu dalam melihat hidupnya itu selalu menggantungkan kehidupannya itu kepada Tuhan. Dia tergantung penuh kepada Tuhan. Itu sebabnya ketergantungan penuh kepada Tuhan karena disebabkan oleh karena dia merendahkan hatinya. Dia bilang, Tuhan, saya gak mampu. Dengan segala keberadaan saya gak bisa. Saya merendahkan hati saya, Tuhan. Dan saya mau tergantung kepadamu. Di dunia sekarang ini orang diajarkan untuk, you mesti tough. You mesti yes gitu. You mesti yes. Banyak kita dengar, banyak kita lihat di motivasi video, khotbah yang yes, you mesti begini. Hari-hari terakhir ini yang begitu-begituan kita nggak butuh lagi. Karena situasi sekeliling kita dengan pandemi yang kita alami ini,
Kita nggak bisa dimotivasi orang mati di kanan kiri kita. Orang kena di kanan kiri kita. Orang kita sangka nggak kena tapi kena gitu. Situasi dunia ini kacau beliau, bukan kacau beliau. Kacau beliau kata orang Jakarta. Oh, kacau balau semuanya. Dan bagaimana saudara dimotivasi, ternyata benar kata Yesus. Hanya orang-orang yang lembut yang bisa bertahan dalam segala situasi yang mereka alami karena mereka bergantung penuh kepada Tuhan. Mereka rendah hati di hadapan Tuhan dan mereka gampang menyerap apa yang dari Tuhan. Nah, ini akan membawa kita ke bagian yang berikutnya. Teks tadi mengatakan, saya baca buat saudara, Matius pasal 5 ayat yang kelima, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, saya membaca banyak tafsiran tentang khotbah Yesus di atas bukit ini. Dan rata-rata hampir semua para penulis Alkitab, penafsir Alkitab mengatakan Yesus ini kemungkinan besar dia mengutip Mazmur pasal 37. Loh, kok bisa begitu? Karena ada ungkapan kalimat karena merekalah akan memiliki bumi. Sudah tahu bahwa Mazmur itu merupakan bagian integral daripada orang-orang Israel dalam pembacaan di dalam sinagoga mereka, dan orang-orang itu terbiasa untuk mendengarkan Mazmur. Dan bagi saya tepat pernyataan. Yang pasti Yesus tidak pernah meninggalkan sinagoga dan pasti dia mendengarkan Mazmur pasal 37. Dan itu selalu dibaca oleh para rabi. Saya mencoba untuk melihat Mazmur pasal yang ke-37 itu. Mazmur ini Mazmur yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita lihat Mazmur pasal yang ke-37. Kalau saudara punya handphone, smartphone, saudara bisa memperhatikan Mazmur pasal yang ke-37 itu. Dan di dalam Mazmur ini kita memperhatikan beberapa ayat yang ada hubungannya bagi para penafsir itu tentang pernyataan Yesus dengan orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Coba saudara perhatikan ayat yang ke-9. Mazmur 37 ayat ke-9 mengatakan, sebab orang-orang yang berbuat baik, yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, perhatikan kata itu, akan mewarisi negeri. Kata mewarisi negeri itu sama konotasinya, sama sebenarnya similar dengan perkataan akan memiliki bumi. Dalam teks bahasa Indonesia, kata memiliki bumi rasanya sesuatu yang idealistik. Memiliki bumi, emang bumi gue bisa milikin? Bukan maksud itu saudara sekalian. Kata memiliki bumi itu berarti mewarisi. Kata bumi di sini sebenarnya land dalam bahasa Inggrisnya, mewarisi sebuah wilayah. Apa maksudnya? Mewarisi sebuah wilayah. Mewarisi sebuah wilayah berarti mendapatkan hak untuk tinggal, hak untuk hidup, hak untuk bisa melakukan fungsi kehidupan di dalam tanah tersebut. Bukan mewarisi bumi dalam arti kata memiliki bumi ini gitu. Jadi saya penguasa tunggal bumi. Bukan. Kata itu lebih mengarah kepada dia punya hak untuk tinggal di tempat di mana dia tinggal sekarang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Kristus Yesus, coba kita perhatikan lagi ayat yang ke-22. Dia bilang begini, Mazmur 37 ayat yang ke-22. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi, apa dikatakan? Akan mewarisi negeri. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri. Nah, coba kita lihat lagi ayat yang ke-11. Dikatakan begini, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi, apa dikatakan? Negeri.
Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata memang benar Yesus tengah mengambil bagian daripada Mazmur pasal yang ke-37, karena kata rendah hati di sini sama seperti apa yang Yesus katakan, yaitu lemah lembut. Nah, hari ini kita ditantang oleh Tuhan untuk saudara mengerti bahwa ternyata lemah lembut itu adalah sesuatu bahasanya Yesus yang ingin diberitakan kepada setiap kita. Saudara harus mengambil bagian dalam konsep hidup untuk lemah lembut itu sendiri. Dan ayat yang ke-29 daripada Mazmur 37 kita baca, coba kita baca ayat 29. Orang-orang benar akan mewarisi negeri. Wow, luar biasa sekali. Orang-orang benar akan mewarisi negeri. Jadi ternyata orang-orang yang demikian ini, Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, kita harus belajar bahwa ternyata lemah lembut itu sebuah karakter yang Tuhan inginkan ada di dalam kehidupannya kita. Kita berhak untuk tinggal di tempat di mana kita tinggal. Kita berhak untuk hidup di mana kita hidup. Kita berhak untuk melakukan sesuatu aktivitas di mana kita hidup. Karena kita adalah orang yang rendah hati, lemah lembut. Nah, ayat 34 dari Mazmur pasal yang ke-37 mengatakan demikian. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Inherit katanya, mewarisi negeri. Hari ini saya menantang saudara untuk mengambil sikap demikian. Bahwa ada sesuatu yang kita lakukan dan ada result yang kita harapkan. Ada sesuatu yang menjadi bagian kehidupan kita. Ada sesuatu yang menjadi harapan kita, menjadi dambaan kehidupannya kita. Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Pertanyaan berikutnya, jika demikian, apa maksudnya bahagia ini? Maksud bahagia ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama, bahagia dalam lemah lembut ini adalah bahagia yang di dalamnya kita tergantung penuh kepada Tuhan. Atau saya sebutkan bahagia ini adalah bahagia yang tidak membuat kita jadi orang yang rakus. Kita tidak menjadi orang yang rakus di dalam bahagia kalau kita bahagia untuk lemah lembut. Diberkatilah mereka yang lemah lembut. Artinya kita gak menjadi orang yang rakus. Banyak orang ingin hidup bahagia tapi menjalankannya dengan rakus. Dia ingin dapat semua. Bahagia lemah lembut itu adalah bahagia yang mengatakan dirinya, ya saya tergantung kepadamu dan saya tidak akan berbuat apa-apa, hanya menunggu kepadamu. Bahagia ini adalah bahagia lemah lembut, adalah bahagia yang tidak menuntut membuat kita, atau tidak menuntut, atau bahagia yang tidak membuat kita menjadi sombong. Bahagia yang tidak membawa kita kepada kehidupan kesombongan. Bahagia ini adalah bahagia yang di dalam lemah lembut adalah bahagia yang tidak mencari kepentingan untuk diri sendiri, karena dia rendah hati. Jadi apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan adalah 3 hal. Yang pertama, dalam situasi sekarang ini, langkah yang paling aman untuk kita mendapat bahagia dalam konteks bahagia lemah lembut adalah mencari dan menemukan Tuhan di dalam doa kita. Hal yang kedua, di dalam situasi sekarang ini kita belajar untuk berserah. Bukan berarti kita kalah, tetapi kita berlindung kepada pribadi yang sangat kuat. Dalam situasi sekarang ini kita dihentar oleh Tuhan untuk melihat dan melewati masa sulit ini. Karena apa? Tuhan menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itulah sebabnya bahagia lemah lembut ini adalah bahagia yang tergantung penuh kepada Tuhan. Dan hari ini saya menantang saudara untuk mengambil bahagia ini. Jadilah manusia yang lemah lembut. Manusia memiliki kerendahan hati. Orang yang tergantung kepada Tuhan. Yes, kita pasti melewati masa sulit ini. Tapi kita bisa mengerti, oh saya ngerti.
Bahagia dalam Tuhan adalah bahagia di mana saya bisa melalui krisis ini karena saya tergantung penuh kepada Tuhan. Minggu hari ini saya ingin berdoa bagi setiap kita yang menonton dalam stream ini. Berbahagialah mereka yang lemah lembut, artinya orang yang mau datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupan saudara sekalian. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Saya meminta saudara menaruh tangan kiri saudara di dada saudara dan mengarahkan tangan kananmu kepada layar di depan saudara atau kepada screen di smartphone saudara atau screen di dalam komputer saudara. Kita akan berdoa, kita akan meminta Roh Allah bekerja dalam kehidupan saudara. Roh Allah akan memampukan saudara untuk melakukan sesuatu yang dahsyat dan yang mulia dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Mari kita tundukkan kepala, taruh tangan kirimu di dada dan arahkan tangan kananmu di depan screen di depan saudara. Dalam nama Yesus hamba berdoa, biar kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus Tuhan bekerja. Hamba berdoa Roh Kudus lembutkan hati-hati setiap pemirsa yang melihat dan mendengar acara ini, mengikuti ibadah kami dalam nama Yesus. Jamah mereka ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan. Berikan mereka pengharapan. Ketahuilah bahwa mereka berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Pelihara perjalanan kehidupan mereka. Hamba berdoa, Engkau sembuhkan yang sakit, yang hari ini sakit. Engkau kuatkan yang lemah ya Tuhan. Engkau tolong mereka. Biar Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami sangat percaya kami bisa melewati hari-hari sulit ini. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Yesus, limpahkan hal-hal yang besar dalam kehidupan mereka. Limpahkan perkara-perkara yang indah dalam kehidupan mereka. Dan supaya mereka tahu bahwa Tuhan mereka tidak pernah meninggalkan mereka. Yes, kami bahagia. Kami bahagia tidak jadi orang yang rakus. Kami bahagia tidak jadi orang yang sombong. Kami bahagia tidak mencari untuk kepentingan diri kami. Tapi kami bahagia karena kami tahu Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Dan demi nama Yesus yang luar biasa, kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya sidang jemaat. Hari Jumat yang akan datang ini kita akan merayakan Jumat Agung. Hari yang merupakan bagian daripada kalender gereja dan merupakan hari yang terbesar dalam kalender gereja itu sendiri. Tetapi dalam situasi yang sekarang ini kita tidak bisa melakukan ibadah Jumat Agung seperti biasa yang kita lakukan dalam gedung. Itulah sebabnya untuk Jumat Agung kali ini kita akan merayakan di setiap rumah di mana saudara tinggal. Dan untuk itu kita akan melakukan juga perjamuan kudus. Dan itulah sebabnya perjamuan kudus untuk roti dan anggur dapat saudara ambil di spot-spot yang saya siapkan buat saudara. Gereja menyiapkan spot-spot tersebut dan saudara bisa mengambilnya roti dan anggur tersebut yang sudah didoakan. Dan jika saudara tidak ada kesempatan dan kelewatan waktu untuk mengambil roti dan anggur tersebut, saudara bisa melakukannya sendiri di rumah. Dalam arti kata saudara bisa mengambil roti dan saudara mengambil anggur atau sesuatu yang berwarna merah saja seperti sirup, ribena atau apa sebagainya, dan saudara bisa pakai untuk sebagai bagian, sebagai alat untuk melakukan perjamuan kudus. Dan itu diperbolehkan. Tapi saya ingin menandaskan sekali lagi, waktu kita melakukan perjamuan kudus, saya akan mimpin saudara dan kita akan melakukan secara serentak di tempat, di rumah, dan di mana saudara tinggal. Bersama dengan keluarga saudara, dan saya percaya ini merupakan bagian yang sangat luar biasa. Untuk pertama kalinya kita melakukan perjamuan kudus dengan keluarganya kita. Atau kalau saudara sendiri, saudara bisa lakukan dengan sendiri. Ajak teman-teman saudara, tetapi karena ini ada social distance, maka yang saya ingin katakan saudara bisa melakukan hanya dengan keluarga. Nah itu sebabnya, tapi juga jika saudara melakukannya, saudara harus berjauhan dengan teman saudara 1,5 meter atau 2 meter. Dan lakukan ini, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, dan yang pasti Allah menyertai kita dan memberkati dalam perjamuan kita.
Jumat Agung ini. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya saudara sekalian. Kita ada dalam ujung daripada ibadah kita pada minggu hari ini. Dan sebelum saya menutup dengan doa berkat buat saudara-saudara sekalian, saya akan menyampaikan sedikit beberapa tambahan daripada pengumuman yang ada. Saya cuma mengingatkan Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ingin memberikan sumbangan, bukan sumbangan sih, membawa perpuluhan saudara, membawa persembahan saudara, karena kita nggak bisa bawa dengan secara fisik, maka saudara dapat melakukan melalui internet banking, dan saudara bisa melihat account bank daripada Philadelphia Church yang ada di bawah ini. Dan saudara perhatikan saja, saudara tinggal klik, katakan, Tuhan saya mau berdoa, ini yang saya bisa bawa, persembahan yang saya bisa bawa, perpuluhan yang saya kembalikan, dan dalam nama Yesus saya diberkati melalui apa yang saya lakukan. Dan itu sebabnya saya juga akan berdoa bagi setiap persembahan dan perpuluhan yang saudara bawa. Dan saya juga mengingatkan bahwa pengumuman yang kami berikan, kalau ada hal-hal yang ingin saudara tanyakan, saudara dapat meng-email kami saja, fc@villachurch.org.au, dan mungkin ada di bawah skrip ini email kami, atau saudara bisa masuk ke YouTube, atau mungkin masuk ke website kami, atau masuk ke Facebook kami, atau Twitter, atau Instagram kami, yang saudara bisa lihat di bawah ini segala penjelasannya. Dan saya percaya saudara pasti akan diberkati, dan kami siap merespon saudara dengan secepatnya. Ada Philadelphia Peduli yang akan menolong teman-teman, dan ada banyak hal. Kalau saudara senang dengan program ini, kalau saudara ingin mengajak teman-teman yang lain, coba subscribe di YouTube kita, jadi member di Philadelphia Church website atau Facebook atau Instagram, masuk join. Dan saudara, kalau saudara menyukai ibadah kami, saudara bisa share ke teman-teman yang lain. Karena jangan saudara sendiri diberkati, mesti banyak orang diberkati melalui apa yang saudara sudah alami dalam keberkatan acara kita pada minggu ini. Dan saya akan menutup dalam doa sehingga saudara-saudara yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Mari kita berdoa. Saudara bisa mengangkat tangan saudara dua-dua di rumah. Kalau nggak mau ngangkat tangan juga nggak apa-apa. Kita akan berdoa, dan saya percaya saudara pasti dijamah oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di akhir daripada ibadah kami mengangkat tangan kami ya Tuhan, dan kami berterima kasih karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Biar berkat daripada Bapa, cinta dan rahmat daripada Kristus Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menjadi bagian sidang jemaat ini. Perjalanan hidup mereka Engkau arahkan, diangkat dan tidak turun. Jadi kepala bukan ekor. Mereka mendapat perlindungan daripadamu ya Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Di dalam nama Yesus Kristus, biar perjalanan yang ada dalam kehidupan mereka Engkau lengkapi terus dengan luar biasa. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, untuk setiap persembahan yang dibawa oleh sidang jemaat, oleh teman-teman yang bisa memberikan perpuluhan mereka yang mereka kembalikan, Engkau berkati secara dahsyat. Di tengah-tengah situasi ekonomi yang tidak menentu ini, kami tetap belajar dan percaya Tuhan tidak pernah bisa diganggu berkatnya untuk dikirimkan kepada umatnya, orang-orang yang ditebus oleh darahnya Dia, karena pemeliharaan yang sempurna datangnya daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati setiap persembahan mereka, dan berkati setiap perpuluhan yang mereka kembalikan bagi kemuliaan akan nama-Mu. Dan terima kasih banyak. Dan sebelum kami akan menutup, kami ingin menaikkan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Katakan dengan saya, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai minggu depan, Tuhan berkati.